Shalom semuanya, selamat malam. Ya, dan ada beberapa yang saya udah lama nggak lihat. Hari ini saya lihat. Ya, terima kasih dan ada saudara yang baru saya ketemu, ketemunya besar setelah gede, setelah tua, yaitu Pak Mintarjo. Mintaryo atau Mintarjo saya nggak tahu. Pokoknya ya saya baru kenal, tapi ternyata memang darahnya sama. Ya, juga yang lain-lain yang saya tidak sebut namanya satu-satu, saudara. Ya, welcome ya atas fellowship ini. Nah, seperti biasa tiap Senin pertama, ya kecuali ada hal yang sangat urgent, jadi harus digeser. Tapi umumnya tiap Senin pertama saya akan selalu bawakan sesuatu dan umumnya akan diisi juga dengan kesaksian dari anak-anak yang luar biasa. Nah, saudara yang saya kasihi, seperti biasa, yang tadi saya katakan, tahun ini kita belajar terus tiap Senin pertama itu bicara tentang fullness in Him, kepenuhan di dalam Dia. Apa sih? Karena Tuhan mau kita ini penuh. Kalau Triska tadi bilang tentang kita tetap ada di dalam pelukan kasih-Nya, saya sangat setuju, saudara. Karena sejujurnya zaman seperti ini di luar Dia kita udah nggak bisa apa-apa. Amin. Ya, belum terlalu lama kita udah lega dengan COVID yang menurun dan kita bersukacita, saudara. Ya, tapi tiba-tiba si penyakit ini ngajak guyon lagi, saudara. Ya, jadi mulai nembak kemana-mana. Saya cuma mau ingetin satu hal, saudara. Hanya memeluk dengan kasih Tuhan. Hanya mengalami kepenuhan kasih-Nya, maka Anda akan kuat dan kuat dan kuat. Amin. Kalau Anda terus berpikir yang lain-lain, saudara, aduh, ya zaman ini banyak yang mengalami segala tekanan mental, ya segala stres dan sebagainya. Ya, terus mau gimana? Nggak ada cara lain, saudara. Kita perlu bersyukur karena bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih Anda dan saya. Dan Dia memilih kita bukan karena, wah yang ini keren loh, ya, yang ini suaranya bagus loh, ya, yang ini jalannya beda. Enggak, saudara, nggak ada urusan dengan itu semua. Ya, Dia memilih Anda dan saya itu karena cuma satu alasan aja, karena begitu besar kasih-Nya. Amin. Sebab itu saya selalu minta, saudara, saya selalu ngajakin kita semua, saudara, tetap berakar berdasar dalam kasih-Nya dan terus nempel, terus nempel. Nah, itu ada yang komen, saudara, Bapak Benyamin, itu teman sekolah saya, saudara. Ya, kayaknya udah puluhan tahun saya nggak ketemu beliau. Ya, dia itu teman sekolah saya, udah lama banget, saudara. Ya minimal saya di SMA bareng dia itu tahun berapa sih? Tahun 70-an. Beberapa di sini kayaknya belum lahir. Ya, beberapa belum lihat bumi ini. Ya. Nah, saya balik lagi, saudara. Dan setelah saya pelajari, ya, kita lihat ya. Kita akan baca ayat, mungkin beberapa ayat akan terulang lagi, tapi saya mau bilang, saudara, Alkitab adalah firman yang hidup. Jadi kapanpun Anda baca, ayat itu selalu berbicara yang berbeda. Yang setuju katakan amin. Ya, ayo Yohanes 10 ayat 10b. Ya, saya ajak Anda lihat ayat ini. Saya cuma ngambil B-nya aja karena saya nggak mau baca A-nya karena ya kita udah tahu lah pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, nggak penting tentang pencuri, nggak penting, saudara. Jadi ya setan itu nggak boleh dibikin penting karena begitu setan dibikin penting kita yang sakit kepala, saudara. Ya, semuanya kerjaannya nggak ada yang beres. Ya, semuanya kerjaannya nipu dan seterusnya dan seterusnya. Karena ujungnya adalah membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus bilang, untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Renungin, saudara. Yesus datang untuk memberikan kita segala sesuatunya dalam kelimpahan. Amin. Melebihi dari yang kamu harapkan.
Ya, hidup di dalam segala kepenuhannya, perhati, hidup di dalam segala kepenuhannya, sehingga kita semuanya ini melimpah ruah. Saya ajak Anda ngerenungin dulu tentang melimpah ruah ini. Melimpah ini buat siapa? Buat orang lain, buat orang banyak. Tapi lebih dulu kita ini dipenuhi sampai melimpah. Saudara, kalau Anda punya botol, Anda isi sampai penuh, sampai melimpah. Itu artinya apa? Di dalam botol itu tidak perlu diisi yang lain. Yang setuju katakan amin. Saudara. Jadi kalau Anda dan saya ini sebagai satu bejana yang diisi oleh kasih-Nya Tuhan terus. Ya. Itu Anda dan saya harus diisi sampai melimpah, sampai penuh. Dan Tuhan selalu memberi dalam kepenuhannya ini. Kenapa? Karena kalau Anda dan saya tidak penuh, risikonya kita malah minum dari tempat lain. Halo? Saya ulangi ya. Kalau kita tidak penuh, tidak dipuaskan, tidak benar-benar dipuaskan, dipenuhi oleh kasih-Nya, maka kita berisiko untuk malah nyari di tempat lain. Dan ini bahaya. Saudara, makanya Anda lihat strateginya iblis waktu pertama kali menipu manusia pertama Adam dan Hawa apa? Saudara, ingat iblis numpang ke ular, ular itu yang paling cerdik. Ya, jadi persoalannya bukan ularnya dulu, saudara. Ya, persoalannya adalah karena iblisnya kurang ajar, numpang ke yang cerdik, jadi Adam dan Hawa ya mungkin sering ngobrol sama segala ciptaan itu, dan memang faktanya adalah ularnya pinter, saudara. Ya, saya tidak tahu sepinter apa, ya, tapi Yesus sendiri mention, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat ini jangan dipecah, saudara ya. Kalau dipecah, di-cut, diedit, bahaya nih ayat ini. Ya kan? Kita harus lengkap, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi saya mau balik dulu, saudara. Ya, berarti jadi ketika yang cerdik ini ngomong, ya, ini hati-hati. Ya, kita harus waspada, jangan sampai kita kejeblos. Halo? Ya. Karena dia ngomong, bukankah pohon di dalam taman ini semuanya tidak boleh dimakan, bukan? Ya, saudara. Kebenarannya bukan itu, tapi dibalik. Ya. Nah, saudara, saya tidak akan bahas terlalu detail di situ, tapi saya mau ingin Anda tuh ngerti bahwa kebenaran yang kayak gini-gini ini sering diputar balikkan. Oleh siapa? Ya si pencuri itu. Oleh siapa? Ya si penipu itu. Ya. Ingat saudara ya, ya catat baik-baik. Sekali lagi, bukan persoalannya cuman ulernya saja. Ya. Tapi faktanya adalah sesuatu yang kelihatannya make sense. Itu hati-hati. Amin. Ya. Make sense menurut siapa? Menurut umum. Ya. Saat ini kalau Anda lihat di luar, di dunia luar sana udah mulai make segala sesuatu yang kayaknya make sense. Contohnya apa? Ya, kita dilahirkan merdeka dong, kita boleh milih, ya kan? Kita ini siapa dan sebagainya. Make sense. Make sense. Ya. Kita harus sadar dong identitas kita ya kita ini gitu. Make sense. Ya. Jangan jadi seperti orang lain. Make sense. Masuk akal. Tapi kalau udah digeret, ya digeret kemana? Jadi kalau kamu mau memilih, walaupun kamu dilahirkan sebagai seorang lelaki, seorang pria, kamu mau memilih jadi wanita itu boleh. Ini sudah hancur namanya, bukan make sense lagi. Betul? Ya, saudara, 2 tahun lalu lebih, saya dan istri sempat pergi ke
di akhir 2019 sempat menengok anak rohani saya di Sydney, Australia. Kita nginep di sana di rumahnya, di apartemennya. Ya. Dan dia cerita, dia ngobrol tentang anaknya sekolah. Dia bilang sekarang ini ngeri, Om. Ya. Anaknya sih masih kecil, makanya dia benar-benar harus was-was. Karena di sana, Saudara, ya, di luar itu anak 16 tahun udah boleh milih mau jadi cowok atau cewek. Ini udah hancur, Saudara. Ya, jadi saya mau bilang, Saudara, tolong yang punya anak, yang punya adik, punya ponakan, tolong, benar-benar tolong. Ya, ajarkan kebenaran itu lurus. Amin. Ya, kebenaran itu lurus dan jangan diputar-putar. Ya. Makanya, Saudara, Tuhan datang kepada kita memberikan kita hidup di dalam kepenuhannya. Kepenuhannya itu sampai kita melimpah ruah. Faktanya, kebenarannya adalah Yesus ketika memberi makan 5.000 orang itu sampai penuh, sampai melimpah ruah. Betul ya? Ya. Ketika air dirubah jadi anggur di Kana itu juga pasti melimpah. Betul ya? Kalau kita ada di sana tuh enak, Saudara, kita bisa ikut ngambil dan dibotol-botolin. Ya. Saudara, 5.000 orang plus keluarganya melimpah. 4.000 orang plus keluarganya melimpah. Kenapa? Karena dari sisi kacamatanya Tuhan, dia mau kasih yang diberikan, itu kita terima penuh. Nggak didiskon. Betul? Jadi makanya sekali lagi saya mau bilang, ketika Anda menerima Tuhan, langsung detik itu Anda jadi anaknya. Nggak pakai lakukan dulu, sekolah dulu, enggak, Saudara. Ya, Petrus kepengen jalan di atas air aja, dia nggak pakai acara disuruh sekolah dulu, kursus dulu, Saudara. Ya kan? Enggak, Saudara, langsung. Nah, Saudara yang saya kasih, tolong benar-benar perhatikan supaya Anda bisa mengalami kepenuhan ini. Karena apa? Lah, ini ayat lanjut. Kolose 2 ayat 8. Itu Paulus ngasih warning kepada jemaat yang di Kolose. Berhati-hatilah supaya tidak ada orang yang menyesatkanmu. Paulus tidak nulis ular ya, Saudara ya. Ya, Paulus menulis orang yang menyesatkanmu atau mengintimidasi kamu karena mereka Saudara, mereka hanya mau ya membuat kamu menjauh dari kepenuhan Kristus dengan berpura-pura berhikmat. Halo. Mereka hanya mau membuat kita ini semua, Saudara, ya, itu menjauh dari kepenuhan Kristus. Saudara lihat ya, dari sejak zaman dulu ini sudah ada, Saudara. Nah, penyimpangan demikian, Saudara. Kalau menyimpang sedikit kelihatannya belum kelihatan, tapi begitu makin lama ini makin lebar penyimpangannya. Satu-satunya cara apa? Terus melekat sama Tuhan, nggak ada cara lain. Gimana caranya tahu, Pak, saya melekat atau enggak? Terus perhatikan firman-Nya, renungkan itu. Amin. Saudara. Ya. Mereka hanya mau membuat kamu menjauh dari kepenuhan Kristus dengan apa? Berpura-pura berhemat, padahal mereka penuh dengan argumentasi logika manusia yang tiada habis-habisnya. Ya. Karena mereka dikendalikan oleh apa? Penilaian yang humanistis dan tidak jelas. Ya. Yang didasarkan pada pola pikir sistem dunia ini dan bukan berdasarkan kebenaran yang diurapi dari yang diurapi, yang dari Kristus itu. Ya, ini loh, Saudara, bicara kepentingan tentang penilaian humanistis yang tidak jelasnya apa, yaitu contohnya yang tadi saya bilang LGBT. Ya, orang merasa berhak menentukan dirinya, lahirnya sebagai wanita, ya kan? Tapi gayanya udah pengen jadi pria. Akhirnya memutuskan diri untuk ganti. Saudara, ini nggak ada ceritanya. Amin. Ya, nggak ada ceritanya, Saudara. Dengan segala alasan yang kayaknya ya make sense lah, dia kan begini, ya kan? Ya.
Dia cewek, tapi senangnya kerjaan-kerjaan cowok. Saudara, saya sekali lagi bilang, ini tidak ada kebenarannya. Begitu juga yang sebaliknya. Halo? Saudara, sebab itu saya mau bilang, saudara, ya, saya tidak akan bosan-bosannya untuk ngajar Anda dan saya untuk mengingatkan dan terus mengingatkan dan terus mengingatkan bahwasanya apa? Kasih Tuhan buat Anda itu terlalu penuh. Amin. Dan jangan pernah berpikir untuk ngicipi yang lain. Bahaya, saudara. Banyak di antara kawan-kawan kita, saudara, banyak di antara teman-teman lama-lama kita yang pernah ngicipin yang lain. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan tangkap balik mereka dan mereka balik. Amin. Ya, banyak. Ya, kita jangan sampai berpikir, ya nggak apa-apa lah Pak, ngicipin sedikit aja, nanti kalau sampai kepleset ya Tuhan cari saya. Basically yes. Tapi pertanyaannya adalah, ya kalau keburu. Ya, kalau keburu kepindah alam kan repot saudara urusannya. Ya, anak rohani saya, saudara itu yang namanya Gary ada di sini biasanya. Itu 3 kali mencoba bunuh diri, saudara. Ya, 3 kali. Ya, tapi puji Tuhan, kasihnya Tuhan menyelamatkan dia. Ya, 3 kali nggak berhasil terus. Saya nggak tahu kalau 4 kali. Takutnya malah pindah bener. Ya, tapi bukan itu tujuan kita, saudara. Sekali lagi, saudara. Ya, jangan pernah lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ya Pak, tapi firman Tuhan itu seringnya nggak make sense, saudara. Saya mau bilang, firman Tuhan itu harus dipakai dengan kacamata, dibaca dengan kacamatanya Tuhan. Yaitu apa sih? Kacamatanya ini nih, ya, itu emotikonnya kasih. Tadi itu dituliskan ngasih gambar hati merah gitu loh. Betul ya? Ya jadi kayak ada stiker-stiker atau apa tuh yang kecil-kecil tuh. Ya ininya kasih, saudara. Ya bukan kayak gini terus dipanah terus berdarah-darah, bukan kayak gitu, saudara, itu cerita lama lagi. Halo, relax saudara ya. Ya, saya mau bilang ya, jangan pernah menukar kasihnya Tuhan. Walaupun seringkali kita nggak ngerti, mana buktinya kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya ABCDE, ABCDE. Saudara, tunggu. Nanti setelah Anda lewat itu semua Anda baru bilang, iya ya. Kalau dulu aku kabur dari Tuhan kayak apa? Ya, ya kayak debu, saudara. Betul? Ya, tuh yang ketawa-ketawa tuh ngalamin, saudara. Tidak ada yang bisa mengalahkan segala kenikmatan, segala kenyamanan, segala keamanan, segala kedamaian di luar kasih Tuhan. Dan saat itu baru kita bilang, kita tahu sekarang, Pak. Ya, bahwa Allah turut bekerja. Lah iyalah, sejak Anda menerima dia bertahta di dalam Anda. Ya, itu namanya Immanuel gitu loh. Cuman saya kok sering nggak ngerti, Pak. Lah Anda nggak pernah ngobrol sama dia, halo. Caranya ngobrol, ya entar kapan-kapan diajarin lah. Sebenarnya gampang banget kalau saudara ngobrol sama Tuhan. Ya, caranya paling gampang apa sih, Pak? Kalau dia ngomong, Anda dengerin. Betul? Caranya gimana? Kalau doa jangan buru-buru amin, jangan ngomong terus. Ya kan? Habis itu Tuhan aku ngantuk ya. Sorry, saya mau tidur. Tuhan nggak akan ngomong, nggak akan ngamuk, saudara marah-marah terus bilang, nggak bisa, gue belum ngomong. Enggak, saudara. Buat dia kalau pengen ngomong, dia akan ngomong terus. Lewat mimpi juga jalan aja. Ya toh ya? Nah, 2 ayat yang saya bacakan. Ya, semoga ini cukup buat Anda ngerti dasarnya, karena nanti saya akan tambahin lagi. Tapi
di tengah ini saya akan minta anak rohani saya kesiapan gua untuk bersaksi, saudara, perjalanan hidupnya dia. Ya, ini pasti seru juga. Ya, karena Tuhan tuh milih orang-orang yang ternyata emang kalau begitu dipilih itu jadinya seru. Amin. Oke, silakan Kesia. Shalom, shalom. Kedengeran nggak saya? Halo, shalom family, Reva family. Makasih Om David dikasih opportunity, kesempatan untuk sharing. Pas tahu disuruh sharing, saya langsung tanya Tuhan kan ya. Apa nih Tuhan yang Tuhan pengen aku sharingin gitu. Tuhan cuma ngomong apa yang di dalam hati kamu, apa yang tentang hidup kamu gitu kan. And it's all about, buat aku it's all about family gitu. Aku bersyukur banget sekarang ini punya family yang kayak keluarga yang kayak support system banget gitu. Kayak waktu Tuhan, tadi Om David kan ngomong ya, kayak Tuhan tuh suka nggak make sense gitu kan. Nah, waktu pertama kali aku dapat apa ya, instruksi dari Tuhan untuk ngelakuin sesuatu yang nggak make sense gitu kan, kayak keluar dari kerjaan, keluar dari kestabilan kamu gitu, tinggalin karena aku punya sesuatu buat kamu gitu. Itu kan panggilannya nggak make sense gitu ya. Ya aku kayak tapi buat aku supportnya family itu penting gitu kan. Waktu aku dapat dari Tuhan untuk kayak keluar dari tempat kamu sudah bekerja 8 tahun, tinggalin negara yang kamu lagi kerja, tinggal lepasin semuanya untuk ikut aku gitu kan. Hal pertama yang keluar di pikiran aku langsung, nah ini family gimana gitu, papa mama gimana gitu kan. Karena buat aku support mereka tuh sangat penting, blessing mereka tuh penting. Jadi aku ingat waktu itu aku waktu itu di Singapura, terus waktu lagi Natalan, kan aku tahu nih opportunity yang baik gitu kan untuk ngomong Tuhan lagi suruh gini-gini gitu kan. Nah, aku langsung bikin tulis di selembar kertas kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan oleh orang tua gitu kan. Contohnya, oh kamu mau tinggalin terus nanti kamu nggak kerja, kamu makan apa gitu kan mungkin. Nanti kita makan apa? Nah mungkin kayak gitu-gitu kan pertanyaannya. Aku langsung tulis, nih Tuhan kasih aku conviction A, conviction B gitu kan. Pokoknya aku udah bikin list pertanyaan yang mungkin diajukan dan jawaban-jawaban yang waktu Tuhan sampaikan gitu. Udah dong, ketemu parents terus kayak, oke Tuhan, ini saatnya gitu kan. Saatnya untuk ngomong apa yang Tuhan waktu itu taruh dalam hati aku. Nah, waktu aku ngomong nih ke parents gitu kan, aku udah kayak ready banget nih, oke list pertanyaan. Dan mereka cuma ngomong, oh ya kalau memang Tuhan panggil kamu begitu, bukakan pintu gitu. Aku kayak, hah? Kok nggak ada keraguan ya gitu. Karena aku bukan orang tua sih, tapi aku bisa mengerti gitu kalau orang tua bertanya nih anakku lagi bikin decision nggak make sense kayak gitu. Ikut Tuhan bener nggak ikut Tuhan? Ini salah denger nggak gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebagai orang tua tuh normal aja ditanya gitu kan. Tapi aku bersyukur banget karena punya support system yang kuat dan takut akan Tuhan gitu. Karena aku yakin banget mereka juga punya sejuta pertanyaan gitu, tapi mereka tahu yang punya jawabannya ya Tuhan gitu kan. Tuhan yang manggil aku ya, berarti Tuhan yang harus ngomong ke mereka juga gitu kan. Tapi ya family ini yang aku punya sekarang tuh awalnya tidak demikian. Awalnya keluarga kita ini 20 tahun lalu lebih 20 tahun lalu lebih itu tidak demikian gitu. Jadi aku merasa malam ini Tuhan pengen aku share a little bit of the journey yang terjadi dalam keluarga aku, gimana awalnya, gimana Tuhan deal with each of us, dan gimana Tuhan restore everything gitu. Kita semua tinggalnya di Jakarta. Terus waktu itu aku umur 7 tahun, dede aku punya satu dede namanya Febe. Dia itu umurnya 3 tahun, dia masih sangat kecil lah gitu kan. Kita lagi malam-malam itu kita lagi tidur, terus suatu malam itu kita bangun karena dengar parents argue gitu, orang tua lagi berargumen gitu, lagi berantem lah gitu. Terus karena aku pintar, sebagai anak kecil yang pintar, aku tuh kayak nguping gitu kan, kayak ini lagi ngomong apa sih gitu kan. Terus aku dengar sesuatu yang pokoknya malam itu mengubah hidup keluarga kami lah gitu. Jadi aku dengar mamaku tuh ngomong ke papaku,
Ini ngomong-ngomong, ini sebenarnya aku testimoni, aku udah pernah share ke many people dan banyak komunitas lain. Jadi sesuatu yang semua orang udah tahu lah gitu. Ya aku dengar kalau mamaku tuh confess ke papaku kalau dia pernah ada affair. Dia pernah ada affair, tapi dia udah berhenti. Dia bilang I know it's wrong, dan dia konsultasi ke konseling lah ke hamba Tuhan di gereja, dan dibilang kayak kamu harus confess ke husband kamu gitu, ke suami kamu. Jadi malam itu dia ngomong lah gitu kan. Nah di situ aku kayak, ini aku nggak fully ngerti, aku baru 7 tahun gitu kan. Tapi aku tahu nih something's really wrong here gitu kan. Dan dari situ pokoknya keluarga aku tuh downhill lah. Situasi rumah, atmosfer rumah itu nggak usah ditanya ya. Itu tuh kayak medan perang gitu kan, kayak medan perang gitu. Dan semuanya terjadi, aku nggak fully ngerti, tapi aku tuh kayak piece the puzzle gitu ya, ada puzzle pieces, kayak ada satu informasi dari sini, informasi dari situ, dan aku kurang lebih ngerti apa yang terjadi gitu. Jadi growing up itu kurang lebih situasi rumah itu bukan tempat yang aman gitu ya. Rasanya tuh kayak walking on eggshell, kayak jalan di atas telur yang kayak nggak tahu nih kapan pecahnya, jadi jalannya harus hati-hati gitu. Pokoknya atmosfer nggak enak banget deh. Dan ini semua terjadi, jadi aku tuh nggak tahu, aku doang yang tahu, sampai suatu hari papaku pokoknya bilang, dia marah, dia bilang kayak, from all of this pain, aku harus dapat sesuatu nih untuk bikin sakit hati aku tuh terbalaskan gitu kan. Itu kan dunia banget kan, make sense banget ya. Jadi bilang aku mau married lagi. Nah itu aku tuh overheard, aku dengar dan segala macam. Jadi aku kayak puzzle piecesnya aku put together, dan suatu hari mamaku harus break the news, harus ngomong ke aku dan dedeku gitu. Kayak, oh kamu bakal punya saudara tiri gitu kan. Aku udah tahu gitu karena ya anak-anak pintar gitu ya, anak pintar. Sebenarnya dedeku nggak tahu gitu. Dedeku nggak tahu, dan waktu mamaku ngomong ke dia, itu tuh hatinya hancur banget, hati dedeku hancur banget, karena dedeku sama papaku tuh sangat dekat gitu. Sementara kalau aku, Tuhan kasih grace to understand gitu. Kenapa papaku mengambil keputusan gini, kenapa mamaku dulu jatuh, kenapa. Jadi Tuhan itu baik banget, kayak along the way Tuhan kasih aku grace untuk yang cover hati aku dan bikin aku nggak sakit hati gitu. Kalau dedeku ada journey-nya dia seru sendiri. Tapi pokoknya ini journey aku, jadi aku bersyukur banget ketika akhirnya kuliah dan aku bisa ke luar negeri gitu, karena aku bisa ke Singapura. Menurut aku itu aku bersyukur karena itu kayak melarikan diri dari dunia peperangan gitu ya. Kayak rasanya bersyukur banget, lega, bisa napas nih, nggak deket-deket sama orang tua, nggak deket-deket sama ya suasana yang tidak seperti, sama sekali nggak ada surga-surganya lah gitu kan. Aku udah mikir nih, wah jauh dari rumah, aku bisa seperti burung lepas dari kandang nih, mencoba segala sesuatu apa yang dulu nggak boleh gitu kan, sekarang semua bisa dicoba. Cuman Tuhan tuh emang jenius ya. Tuhan tuh tahu banget gimana untuk capture our attention, capture hati kita ya. Jadi aku tuh baru mulai mau nakal, tiba-tiba aku dapat kayak bulletin gitu. Jadi aku ke gereja. Oh, jadi semua settingannya ini semua anak-anak Tuhan ya, maksudnya kayak believer semua nih settingannya. Jadi aku di gereja, aku dapat bulletin kayak, oh ada cell group gitu di gedung sebelah rumah kamu gitu. Kayak kenapa nggak dicoba ya? Aku percaya itu Tuhan yang taruh sih di benak aku, kayak why don't you try to go there gitu kan. So kayak ya kalau nggak suka cell groupnya nanti aku pulang aja lah, jalan kaki, nggak ada ruginya gitu kan. Jadi pergilah aku tuh cell group. Nah, aku nggak nyangka ternyata Tuhan nangkep aku di situ lah gitu. Aku tertanam dan aku nemuin tempat di mana aku rasanya aman gitu. Aku nemuin komunitas yang menerima aku apa adanya, dan aku tuh di situ aku nemuin kasih Bapa gitu. Aku pertama kali encounter Tuhan tuh justru ketika aku jauh dari rumah gitu. Di youth group itu, di komunitas itu aku nemuin, oh ternyata ada yang mengasihi aku dan mau jadi Bapa aku ya gitu. Singkat cerita di situ aku mulai ngelihat lah, oh ternyata something strong ya with my family, dan aku sebenarnya bisa berdoa gitu. Aku mulai berdoa lah di situ, berdoa buat family. Tapi aku makin lihat, makin doa, makin berantakan gitu, makin hancur. Dedeku makin hilang-hilangan, nggak tahu pergaulannya gimana, semakin
makin banyak dengar kabar, wah ini berantem begini, pecah perang begitu gitu kan. Terus Tuhan cuma kasih satu janji ke aku. As you take care of my sheep, I'm gonna take care of your loved ones gitu. Ketika kamu take care domba-domba yang aku percayakan ke kamu. Jadi waktu itu aku ngelit kayak youth group, cell groupnya anak muda gitu kan. Terus Tuhan bilang, kamu setia aja lakuin. Aku yang take care kok keluarga kamu. Tuhan janji gitu. Tuhan ngomong berulang kali gitu. Karena aku lihat orang-orang, maksudnya anak-anak yang aku gembalain, so-called, mereka ketemu kasihnya Bapa, mereka tuh nemuin kayak, oh ternyata aku dikasih kayak gini ya, gitu. Dan lucunya ya, waktu aku ingat banget pertama kali aku share tentang background aku, itu aku lagi nginep-nginep sama anak-anak perempuan lainnya gitu kan. Terus aku tiba-tiba tercetus untuk kayak share, dan mereka kayak, wah, aku nggak nyangka loh kalau Cici itu kayak gitu, family-nya. Dan ternyata mereka semua mulai share tentang keluarga mereka gitu. Mereka mulai share tentang ini yang aku alami di rumah, ini aku ngalamin, segala macam. Dan aku kayak, wow Tuhan, ternyata emang ada something ya yang ada purpose-nya Tuhan, kayak all of this, meskipun kayak chaotic, ternyata Tuhan bikin aku bisa connect sama anak-anak ini gitu, untuk sama-sama ngerasain kasih Bapa bareng-bareng gitu. Tapi ironisnya nih, waktu aku ngelihat anak-anak ketemu Tuhan, dedekku di rumah makin kacau. Dan itu entar dia ada ceritanya sendiri, gimana Tuhan encounter dia dengan gila-gilaan gitu, sampai akhirnya dia balik gitu. Tapi satu hal yang aku sangat kagum sama Tuhan ya, di tengah ini kan prosesnya lumayan panjang gitu. Jadi mulai dari aku pertama dengar sampai berdoa, itu kurang lebih 20 tahunan lebih gitu, 20 tahunan plus gitu. Dan aku ngeliat banget gimana Tuhan itu along the way, di tengah jalan tuh ngasih, kayak tadi aku bilang, kayak puzzle pieces, revelation gitu, kayak Tuhan bukain banyak tentang hati dia, tentang identitasku, itu semua itu Tuhan taruh kayak puzzle gitu. Jadi waktu aku jalan sama Tuhan, sambil menantikan janji Tuhan, tuh Tuhan taruh nih, tau gak sih, dulu tuh aku kalau dengar istilah generational curse gitu, atau namanya apa tuh namanya, kutuk keturunan gitu kan, di otak aku tuh kayak, wah ini semacam kayak fokus-fokus yang nggak bisa disentuh dan kayak jauh lah gitu kan. Dan ternyata waktu aku berjalan sama Tuhan, aku ngerti gitu kalau yang ngomongin family generational cycle itu tuh ngomongin tentang belief system, kebenaran-kebenaran yang kita pikir nih kebenaran nih. Tapi karena itu tuh udah jadi culture keluarga, turun-temurun, kita pikir itu kebenaran dan nggak pernah ada perubahan pola pikir, makanya tuh terulang lagi gitu. Jadi suatu hari aku lagi duduk-duduk gitu, terus lagi berdoa buat keluarga, terus Tuhan bukain kayak ingetin ke aku gitu, tahu nggak? Ingat nggak kamu kayak papanya papa kamu dulu, jadi opanya aku gitu dulu, dia menikah lagi dan papa kamu itu sangat sakit hati gitu. Dari situ Tuhan tuh bukain ke aku, ternyata papa aku tuh punya kesakitan di hati, pain yang belum diserahkan ke Tuhan gitu. Padahal kalau mau lihat sejarahnya, papaku dan mamaku tuh ketemunya tuh di gereja. Papaku tuh worship leader, terus pelayanan untuk kayak ngusir roh-roh dan segala macam. Ibarat tuh kayak udah function gitu di dalam gereja, melayani dan bla bla bla. Tapi identitasnya ternyata belum dipulihkan sepenuhnya gitu. Dan aku ngeliat kayak, oh ternyata ketika papaku memutuskan kayak nggak bisa ini, aku nggak bisa sakit hati kayak gini, pokoknya aku harus membalas gitu kan, itu ternyata tuh keluarnya reaksi dari sakit hatinya dia gitu. Dan Tuhan tuh cuma bilang, Kezia, it will stop there gitu, stop sampai di sini gitu. Kamu yang akan break, itu namanya tuh cycle, family generational cycle, karena kamu akan dibukain tentang kebenaran gitu. Kebenarannya akan memerdekakan kamu gitu. Dan nggak cuma kamu, dari kamu itu tuh ke generasi setelahnya, ke generasi di atas, satu chain, satu rantai yang break, yang putus, semuanya bakal putus gitu. Aku cuma kayak, wow, oh ternyata aku mulai ngerti gitu, oh ternyata di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tua aku tuh ada sebabnya gitu loh. Dan aku bersyukur banget gitu karena Tuhan mulai buka nih layer-layernya. Contohnya ya, kan sebenarnya papaku tuh punya pilihan gitu kan.
forgive gitu kan. Forgive. Lepasin tuh semua sakit-sakitnya. Let go, surrender, percaya aja kalau Tuhan bisa ini take care hati yang broken itu gitu. Tapi meskipun dia tahu kebenarannya ya, tapi hati dia tuh dia belum embrace kebenaran itu gitu. Jadi otak belum turun ke hati gitu. Makanya keputusan yang dia ambil akhirnya keluar dari hati yang sakit gitu. Dan Tuhan cuma bilang, makanya aku latih kamu, aku akan bawa kamu ke relationship dengan orang-orang sekitar kamu, dan kamu akan perlu untuk belajar memaafkan. Kamu akan perlu belajar lepaskan pengampunan. Hati yang pure, nggak ada offense. Kenapa? Karena ya kalau nggak kamu akan react keluar dari sakit yang sama gitu. Nah, Tuhan tuh tunjukin gimana waktu papaku waktu kecil kan dia tuh dari keluarga yang kurang berada gitu kan. Kurang berada. Jadi dia tuh sangat goalnya dia itu adalah nunjukin ke keluarga yang lain kalau akhirnya aku bisa jadi seseorang gitu kan. Terus Tuhan cuma bilang ke aku, sukses tuh buat kamu apa sih, Kay gitu. Aku mau redefine, aku mau definisiin lagi sukses di mata kamu gitu. Tuhan cuma bilang kayak waktu kamu follow aku out of love, out of obedience, itu sukses. Kayak ya benar juga ya, kayak nggak perlu lagi pembuktian diri gitu. Kalau udah tahu identitas kita dikasihi gitu kan. Kalau udah tahu bapak kita terima kita, semuanya dia yang cukupkan, ya apalagi mau dibuktikan gitu kan. Satu hal aku juga belajar kayak gimana Tuhan bawa aku dalam journey itu untuk mengambil pilihan-pilihan yang tadi aku sempat ngomong yang nggak make sense gitu. Tuhan cuma ngomong, kamu jalan sama aku peduli kata orang apa peduli kata aku gitu. Yang mana yang penting gitu kan. Nah, jadi dalam perjalanan aku itu tuh Tuhan terus-terusan dibawa ke decision yang kayak ini mau pegang gengsi apa mau humility gitu kan. Nah, aku bersyukur banget karena Tuhan tuh nggak berhenti-berhentinya untuk ngajarin aku gitu. Emang nggak usah musingin gitu apa opini orang-orang sekitar kamu, mau orang ngomong tentang kamu bagaimana segala macam. Yang penting kamu tahu kalau aku berkenan sama kamu gitu. Ujung-ujungnya memang hanya suaranya Bapak kita sih yang akan membuat kita itu punya fondasi yang kuat dalam perjalanan kita gitu. Karena ya we live by His word ya, kata-katanya Tuhan tuh membawa kehidupan gitu. Aku juga diajarin sama Tuhan di dalam journey ini gitu ya. Journey-nya tadi gimana Tuhan tuh pelan-pelan ngelunakin hati. Ujung-ujungnya di akhir perjalanan aku ngeliat gimana Tuhan tuh ngelembutin hati papa aku dan bikin dedeku juga balik ke Tuhan dengan caranya Tuhan yang sangat spesial banget. Dan yang aku bersyukur tuh Tuhan ngajarin kalau ketika kamu kan ada ayatnya kan kayak honor your parents gitu kan, hormati orang tuamu gitu. Tuhan ngajarin aku tentang kayak true honor gitu. Apa sih hormatnya versinya Tuhan gitu. Itu bukan karena out of fear, bukan karena kamu takut gitu. Nanti kamu maling kundang, nanti kamu tidak diberkati dan segala macam, enggak gitu. Tuhan tuh mengajarkan gitu kalau ketika kamu dapat unconditional love dari aku, dari Tuhan sendiri, kamu akan bisa melihat perbedaan di antara kamu dan orang tua kamu, dan itu nggak masalah gitu. Perbedaan ya nggak apa-apa, tapi kita tetap mengasihi gitu. Dan Tuhan cuma bilang kayak makanya ketika aku kasih kamu grace untuk bisa tetap melihat papa kamu sebagai orang yang orang yang takut akan Tuhan, meskipun ada pain dalam hidupnya, di situ aku belajar kayak ternyata aku bisa akses itu yang namanya inheritance itu apa ya, warisan-warisan iman yang dari papaku gitu, kayak keberanian dia untuk kayak maju terus meskipun lagi sulit, bertahan terus meskipun lagi badai segala macam tuh aku kayak ngelihat, oh ini sifat-sifat yang aku terima dari dia ya gitu. Dan ternyata melihat kayak warisan-warisan iman ini aku terima through honor gitu, karena aku bisa honor papaku gitu, karena aku bisa punya hati yang mengampuni dia, dan aku bisa honor perjalanan hidup dia sama Tuhan gitu. Dan aku satu hal yang benar-benar bikin di akhir perjalanan, selama dalam perjalanan itu, aku melihat ya ternyata hubungan aku sama Tuhan tuh banyak banget didefinisikan sama gimana aku melihat papaku di dunia gitu. Aku nggak nyadar awalnya, cuma sampai waktu akhirnya kasih Tuhan masuk gitu kan, kayak kasih Tuhan menjumpai aku di saat-saat aku paling kayak nggak layak,
nggak pantas, nggak rohani lagi saat-saat yang udah oke banget. Di situ aku ngeliat kayak, wah ternyata unconditional love tuh kayak gini ya gitu. Karena waktu aku kayak tadi kan Om David ngomong tentang kacamata gitu kan, kacamata kasih. Itu tuh satu-satunya kacamata yang akan bikin kita ngelihat Tuhan dengan benar gitu. Dulu aku tuh ngerasa Tuhan itu jauh dan default-nya Tuhan itu demanding. Jadi kamu harus bisa gini, kamu harus bisa begitu. Dan jadi di otak aku tuh banyak harusnya kamu A, harusnya kamu B. Jadi banyak tuh meletakkan pressure di pundak aku sendiri. Dan ternyata aku sadar, loh, Bapak di surga tuh nggak gitu. Bapak itu udah bangga, itu default-nya Tuhan itu bangga gitu sama kita. Bangga aja karena kita anaknya Tuhan gitu. Sangat bangga, mau kamu lagi melayani 1.000 orang, 5.000 orang, mau kamu cuma duduk di sofa, nggak ngapa-ngapain nonton Netflix, dengerin lagu, whatever it is, default-nya Tuhan itu bangga gitu. Default-nya Bapak kita itu bangga gitu. Dia Tuhan cuma bilang apa ya? Banyak orang burn out dalam karir, dalam pelayanan, whatever it is, karena ngerasa kayak aku bisa dong, aku harus buktikan dong gitu, kayak aku harus balas nih cintanya Tuhan gitu. Tapi kita mau balas tuh, kita mau lakukan tuh di luar apa yang Tuhan mau gitu, tau gak sih? Kita ngoyo untuk membuktikan itu, dan Tuhan cuma bilang, nothing to prove gitu. Aku udah bangga sama kamu, aku udah cinta sama kamu. Kebohongan lain yang aku dulu ngerasa tentang Tuhan tuh dikit-dikit marah gitu. Kayak, aduh, aku kurang bisa mengasihi gitu kan, kayak kesenggol dikit pengen bacok gitu misalnya, kurang mengasihi. Ntar Tuhan marah gitu, kalau tahu di hati aku kayak gini gitu kan. Ini lucu banget, ini baru banget kayak 2 tahun lalu, aku tuh lagi ngalamin sebuah proses di dalam hidup yang nggak enak banget, sampai rasanya tuh kayak ngomong sama Tuhan tuh males gitu. Aku bilang sama Tuhan, nih ya, aku sambil kayak berguling, sambil kayak anak bocah lah, aku bilang, Tuhan, aku nggak mau ngomong ah sama Tuhan, aku lagi males hari ini. Aku nggak pengen baca Alkitab, aku nggak pengen ngapa-ngapain. Terus Tuhan cuma balas kayak gini, lah ini ngomong. Oh iya ngomong ya Tuhan. Dan aku ngerasa kayak emang it's not yang tadi Om David bilang, nggak susah ngomong sama Tuhan, kayak ngomong aja kayak ngomong dengan orang terdekat kita gitu, orang yang tahu kita tuh kondisinya saat itu tepat seperti apa, dan tetap aja dia bilang, aku mengasihi kamu gitu, aku bangga sama kamu gitu. Waktu kemarin itu yang aku ceritain kayak proses tuh gak enak, mungkin aku ngeliat diri aku kayak masih dengan kayak kacamata, harusnya kamu A, harusnya kamu B. Tuhan cuma bilang, aku tahu kamu lagi melalui proses A, B, C, jadi nggak apa-apa, kamu jujur-jujuran sama aku. Justru ya, waktu aku jujur-jujuran sama Tuhan, terus dia langsung, it's okay, I love you, dan kayak emosi aku langsung tuh lega gitu, kayak tahu dikasihi. Terus salah satu puzzle pieces yang Tuhan bukain ke aku tuh, kebohongan yang aku percaya tentang Tuhan gitu ya, kayak aku ngerasa kayak aku harus tahu ke depan tuh ngapain gitu. Aku harus punya planning gitu. Aku harus plan-nya tuh kalau bisa tuh yang tight gitu ya. Ada budgetnya segini, habis itu langkah 5 tahun, langkah 10 tahun, langkah setahun, 2 tahun. Kenapa kan? Aku jadi pengen apa-apa mengontrol gitu. Mengontrol harus begini ke depannya, kalau nggak terjadi nanti aku kecewa, aku sakit hati dan segala macam. Dan Tuhan cuma bilang, itu tuh kamu tahu kamu punya bapak, tapi mindset kamu tuh masih kayak orphan gitu. Mindset kamu masih seperti anaknya nggak punya bapak gitu. Emang yang namanya trust itu step by step sih ya. Aku ngelihat kayak untuk percaya sama Tuhan memang it's a journey gitu. Jadi makanya Tuhan tuh kayak oke banget, kayak waktu ngeliat kita jatuh bangun kayak, oh Tuhan, aku mau follow, tapi aku jatuh bangun. Tuhan cuma bilang, it's okay, it's fine gitu. Karena aku tahu nih kamu lagi proses gitu. Dan kayak untuk mengetahui kalau benar-benar Tuhan tuh mengetahui kita di mana tuh, there's so much freedom in that gitu. Banyak banget kemerdekaan ketika tahu kalau dimanapun aku lagi berada itu Tuhan nggak pernah ngeliat gitu. Dan dia tuh udah tahu di depan tuh ada apa, dia udah sediakan masa depan yang super terbaik, yang kayak jadi mindset aku sekarang, kalau tidak seperti dalam rencana kamu, berarti it's gonna be beyond that gitu.
itu bakal melebihi apa yang kamu pikirkan gitu. Itu kan Tuhan ya. Selalu yang lebih besar daripada wildest dream kita, daripada apa yang bisa kita bayangkan, pikirkan, dan doakan gitu. Nah, kalau juga belajar kayak ternyata Tuhan itu nggak seserius itu ya. Maksudnya dia tuh nggak menakutkan untuk dideketin, diajak bercanda bisa gitu, diajak lucu-lucu bisa. Ya mungkin kayak di rumah aku ngeliat kayak, ih, papaku kalau saat-saat tertentu tidak bisa didekati, dia lagi banyak pikiran gitu. Jadi aku ngerasa mungkin ada saat-saat dimana aku nggak bisa datang ke Tuhan, tapi that's all lie gitu. Tuhan bilang, maybe that's your father, tapi I'm not like that gitu. Kamu bisa datang anytime karena I'm always in a good mood gitu. Aku mikir ya benar juga ya, Tuhan good mood ya, karena dia nggak ada satupun yang dia tuh nggak ada kendali, nggak ada kuasa gitu ya. Jadi yang buat kita tuh situasi udah mumet banget, udah impossible banget, buat Tuhan so possible with me. Ya aku juga belajar waktu on the way itu, waktu ngomongin tentang obedience, ada saat-saat dimana aku ngerasa, ih, obey Tuhan tuh rasanya sulitnya kayak diseret-seret, kayak sulit karena ternyata ada bagian dari aku tuh yang masih pikiran manusia lama gitu. Jadi ya manusia lamanya ini yang pelan-pelan sama Tuhan kayak, oh enggak, itu pikiran-pikiran tuh isinya kebohongan-kebohongan gitu. Contohnya ya waktu ini satu hal yang barusan Tuhan bukain journey terakhir 1 tahun belakangan, kayak Tuhan tuh ngomong tentang trust me financially gitu. Kayak semua aspek dalam hidup aku ngerasa it's so much easy, kayak easy banget, gampang banget untuk kayak, oke Tuhan, aku surrender family, ya dong, karena kan aku nggak bisa ngapa-ngapain, Tuhan doang yang bisa gitu kan. Oke, I surrender family, I surrender work. Tapi tentang finance gitu, aku ngerasa kayak, kok susah banget rasanya aku tuh buat surrender area ini ke Tuhan gitu. Kayaknya tuh aku pengen banget manage apa yang Tuhan percayain tuh dengan apa ya, dengan maunya aku sendiri gitu. Bukan maunya ya, dengan hikmat yang kayaknya hikmat, tapi ternyata tuh ide aku sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya aku tuh either jatuh di jadinya tuh kayak splurging, kayak boros, maksudnya kayak nggak bijaksana mengelola, atau di sisi lain aku bakal jatuh kayak jadi pelit, tau nggak sih, kayak ketika mindset kita tuh kayak, oh nggak bisa lah gue generous membagi ke orang segala macam karena aku harus begini-gini. Dan Tuhan tuh bukain satu kebenaran, kayak Tuhan tuh connect gitu, kayak dulu waktu kamu grow up, kamu ngerasa bapak kamu nggak bisa take care kamu in that area gitu. Jadi kamu ngerasa kamu yang harus handle, dan kacamata itu juga yang kamu pakai ketika kamu ngeliat aku gitu. Aku kayak, wow, ternyata pengaruhnya begitu ya, karena aku ngeliat, oh waktu dulu di dunia aku harus bisa kayak begini karena aku nggak bisa count on my father on earth gitu. Tapi bapakku di surga, ya kan nggak kayak gitu kan. Bapak nggak kayak gitu. Dan ternyata waktu Tuhan bukain, aku langsung bisa, ketika kebenarannya udah terbuka, gampang banget untuk kayak keluar dari kebohongan itu. Karena kebenarannya kan Tuhan, Jehovah Jireh yang menyediakan gitu. Banyak sih puzzle pieces lainnya kayak along the way yang Tuhan bukain, yang aku jadi bisa berbagi ke teman-teman lain sekitar aku gitu ya, kayak yang ngalamin masalah atau something, aku bisa share gitu. Oh ini aku alamin, dan kaitannya dengan gimana family aku, kaitannya itu dengan journey to love family. Dan aku cuma bersyukur aja gitu, karena yang tadi Om David bilang, bener-bener bukan aku yang pilih Tuhan gitu. Kayak aku cuma bisa look back, bilang kayak, wow, sekarang aku punya family. Oh, papaku udah pass away 2 tahun lalu, tapi kita tuh kompak banget gitu, as a family. Kayak aku bisa share, Tuhan hari ini ngomong apa ya? Terus dia aku ngomong, oh iya Tuhan ngomong ini. Terus sama aku cuma bisa bilang, iya juga ya. Jadi kita tuh bener-bener bisa saling build each other gitu, kayak apa ya namanya, kompak banget gitu. Cuma look back, cuma bisa bilang, wah ini beneran bukan karena kuat gagah kita sih sebagai satu keluarga gitu. Tapi bener-bener gimana Tuhan memerdekakan kita masing-masing gitu. Kayak Tuhan ketemuin aku, Tuhan ketemuin dedekku, Tuhan lembutkan hati papaku. Jadi at the end of his life gitu, kita semua udah connect through forgiveness. Dan itu aku bersyukur banget karena kasih gitu ya. For God so loved the world, dan aku percaya banget Tuhan itu lagi memulihkan
identitas anak-anaknya, yang ujung-ujungnya itu akan mempengaruhi gimana keluarga itu akan berfungsi gitu. Berfungsi bersama gitu, bener-bener jadi kayak satu unit gitu. Kayak tadi pagi aku baca tentang Nehemia, ngomongin tentang memperbaiki, restore the wall, dan gimana Nehemia itu bilang fight for your families gitu. Jadi mereka tuh fight-nya untuk bikin wall, sekaligus untuk kayak defend each other itu in a unit of family gitu. How beautiful is that gitu. Bener-bener rancangan Tuhan yang untuk bikin keluarga bener-bener terjadi di bumi gitu. Aku ngeliat gimana revival tuh bakal comes through family, keluarga-keluarga yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang benar-benar udah submitted fully under God's will gitu. Gimana ya, kehendak Tuhan terjadi, surga itu turun gitu, benar-benar turun di keluarga. Nah, aku percaya banget nggak ada yang too broken gitu untuk Tuhan nggak bisa restore. Dia benar-benar, aku cuman pengen encourage semua yang ada di sini yang mungkin lagi berdoa atau mungkin lagi udah di tengah-tengah udah pesimis gitu dengan untuk berdoa buat orang yang mungkin kayaknya nggak bisa berubah, atau keluarga yang kayaknya terlalu hilang, nggak ada yang nggak mungkin gitu buat Tuhan, karena janji Tuhan sendiri kalau waktu satu orang tuh percaya tuh sisi rumah akan selamat. Karena aku percaya banget it's not just status of being saved, tapi benar-benar whole spirit, soul, and body gitu. Ya itu aja sharing aku malam hari ini. Balikin lagi ke Om David. Wow, luar biasa saudara. Jadi saya saking asiknya saya kaget ketika Kesia tadi bilang udah aja, tiba-tiba kayak lagi nikmati itu tuh kembang-kembang gunungnya dia itu. Ya kan, tiba-tiba breaknya ditekan saudara, gitu. Kaget Takut saya. kelamaan Om, takut kelamaan. Oh, enggak. Saya cuma mau nanya. Jadi kita ketemu kalau nggak salah di School of Worship ya. Ya, jadi kita ketemu di School of Worship di SOW kita, saudara. Jadi nanti akan diumumin, bukannya mau promosi, tapi memang sebenarnya layak untuk dipromosikan. Ya, cukup banyak yang sudah ikut dengan school ini, dan ya buat kita yang ngajar itu kayak kaget gitu loh. Kok bisa segininya ya? Menjadi berkat gitu loh. Bukan untuk bangga, saudara, justru bukan. Tapi untuk kita menyadari bahwa benar-benar yang Kesia tadi bilang, hal identitas. Iblis itu seneng banget, saudara, ya, nipu kita semua tentang identitas ini. Ya, jadi tolong, benar-benar tolong, Anda jangan pernah mau ditipu sama dia. Karena detik Anda percaya, itu Anda langsung menjadi anak, Anda full terima kasihnya dia, ya, dan Anda dan saya, saudara, sekali lagi, ya, dia langsung bangga sama kita. Amin. Amin. Ya. Jadi nggak ada cerita terus kita diproses untuk menjadi lebih gimana lagi, enggak, saudara, itu sekolah bareng dia. Ya, kebayang nggak sih, saudara, kalau Anda sekolah ujian, ya, bagaimana Tuhan akan ngajar Anda? Harusnya lulus terus, betul nggak, saudara? Bukan bicara nyontek lah ya, bukan ya. Ya, tapi saya terlalu percaya, saudara. Ya. Nah, saat ini Kesia, saudara, lagi di tahun kedua dari Bethel School of Supernatural Ministry di Amerika. Nah, ini pas dia pulang, makanya kita minta, ya kan, kita ngotot minta untuk dia kesaksian. Ya, sedikit boleh cerita, Kes, di sana 5 menit ngerasain apa aja? Ini dari kacamata aku ya, kan aku yang, karena setiap orang yang ke sana pasti ada lensanya masing-masing sesuai dengan panggilan masing-masing gitu ya. Kalau buat aku personally, aku pergi ke sana karena Tuhan sih gitu, bukan karena supernatural aspeknya atau gimana, cuma ngerasa kayak, oh di sini Yesus ada lagi mengundang aku ke sini gitu. Yang tadi Om bilang kayak Petrus jalan di atas air, emang pakai diajarin enggak gitu. Benar nih, aku ajakin ke sini, mau nggak? Ya udah, bilang oke Tuhan, aku mau. Di sana aku
aku kaget karena belum pernah aku ngerasain atmosfer culture yang sangat membawa gimana ya, penuh dengan kebebasan gitu. Kayak kita setiap orang yang datang itu kamu nggak harus kelihatan kayak orang A atau B atau C gitu. Kamu mau ketemu Tuhan, ya encounter aja gitu. Ketemu aja dia face to face gitu. Terus nggak diajarin gimana ya, nggak dikotakin gitu loh. Kamu harus suaranya bentuknya gimana, cara doanya gimana, biar efektif nggak ada gitu. Karena kita kan udah bawa a piece of God gitu ya kan, segambar dan serupa kan Om. Maksudnya kitanya sendiri sebenarnya udah ada gitu, cuman ketimbun sama itu tuh kebohongan tadi. Jadi di sana tuh aku ngerasain kayak Tuhan tuh banyak banget memerdekakan aku dari lies, ya tadi yang ngomongin kayak financial lies, itu salah satunya tuh yang kayak aku wow gitu. Di sana aku belajar dan aku ketemu banyak orang yang bikin aku kayak, oh kalau ketemu Tuhan tuh bisa begini ya, oh journey sama Tuhan tuh bisa kayak gini ya. Aku tuh bener-bener terinspirasi banget sama iman setiap orang yang ada di sana sih Om. Kayak aku ngeliat, oh pantas ya kayak atmosfernya ini penuh dengan kayak gimana ya, atmosfer of faith gitu. Karena semua orang tuh datang dengan ekspektasi gitu. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia tuh ninggalin nggak usah kerjaan gitu, ninggalin rumah, ninggalin kayak jual rumahnya, bawa satu keluarga ke sana, pindah nggak tahu mau kerja apa. Karena international student nggak boleh kerja gitu. Aku benar lihat orang-orang yang gila tanda kutip, Tuhan invite ajak ke sana, dan aku ngeliat wow, Tuhan nggak ngecewain ya. Ekspektasi kita itu selalu dilebihin gitu sama Tuhan. Ya, aku bersyukur banget sih Om bisa ada di sana, bisa dibebasin keluar jadi diri sendiri gitu. Karena dulu masih ternyata banyak di otak aku tuh kayak, oh kalau kamu mau worship harus bentuknya begini, lagunya harus begitu. Masih banyak nih kotak-kotaknya nih gitu kan. Oh kalau kamu sharing harus bahasanya baku misalnya. Enggak sih, enggak kayak gitu. Cuma maksudnya kayak banyak kebohongan-kebohongannya aku merasa kayak, oh kalau sama Tuhan tuh harus begini bentuknya. Enggak harus gitu. Ya kayak diri kamu aja padanya gitu. Natural aja, natural gitu. Itu sih Om, aku ngeliat semua orang tuh menemukan jati diri mereka gitu di situ. Oke, thank you banget, terima kasih banyak Kesia. Jadi saudara yang saya kasihi, ya saya menggarisbawahi beberapa yang Kesia tadi bicarakan, saudara. Jadi papa kita kandung, papa kita duniawi kita, papa jasmani kita itu bisa punya mood yang kadang-kadang nggak pas. Saya sendiri sebagai seorang ayah juga sama, saudara. Tapi kita bersyukur punya papa surgawi, ya, yang moodnya tidak pernah tidak pas, selalu pas terus. Ya, ini keren, saudara. Ini keren. Jadi Anda mau datang kapan, ya nggak usah repot gitu loh, saudara. Nggak usah permisi, nggak usah lewat segala macam protokol yang repot, saudara. Enggak, saudara. Langsung aja bless. Amin. Makanya saudara jangan kaget ketika Yesus menyelesaikan semua tugasnya di salib, langsung ketika dia bilang it is finished, sudah selesai, itu tirai dibelah. Ya, supaya apa? Aksesnya bebas, free akses. Dan supaya apa, saudara? Supaya kita bisa merasakan di dalam kepenuhan kasih-Nya. Saya percaya, jangan sampai ada, sekalipun kita ngajar misalnya di School of Worship, jangan sampai ada orang merasakan kasih-Nya Tuhan itu dengan lewat calo-calo ini. Setuju ya, guys ya? Aduh. Ya. Jadi saudara, kita ngajar sebuah kebenaran memang iya. Para hamba Tuhan di sini, para gembala, para pendeta, termasuk tadi saudara saya yang baru ketemu gede, Pak Mintarjo ini, saudara, ya kan? Kita ngajar kebenaran-kebenaran, tapi bukan berarti kasih Tuhan itu harus melewati kita, terus ya akhirnya Anda jadi kayak gimana, enggak. Betul Pak Mintarjo ya? Ya. Jadi kita itu hanya bertugas memang menyampaikan kebenarannya, Anda nikmati sepenuhnya. Ya, kalau kita nggak nikmati sepenuhnya, ya, aduh gimana gitu loh. Kita sangat menyayangkan gitu loh. Ya, thank you banget guys ya.
Ya, Sama-sama, Om. ya, jadi saudara karena beberapa waktu lagi dia akan balik ke training centernya di sana. Ya, ya memang kami pernah 2 kali ke sana, saudara. Jadi ya memang beda sih. Tapi bukan berarti kita nggak bisa seperti di sana. Sekali lagi, ya kita bisa asal saudara mau. Amin. Oke, beberapa ayat yang akan mengakhiri hari ini. Kolose 2 ayat 2 sampai 5. Tadi ayat 8 saya akan mundur dari awalnya sekarang. Paulus berdoa di sini, saudara, untuk jemaatnya di Kolose. Doaku untuk kamu semua adalah supaya hatimu dibungkus penghiburan dari sorga dan terjalin menjadi satu tenunan kasih. Saudara lihat, supaya hati Anda tuh dibungkus penghiburan dari sorga, saudara. Dibungkus, benar-benar dibungkus. Ya kan? Ya. Dan dengan menjadi satu tenunan kasih. Supaya orang luar lihat, ya kan, ini luar biasa. Orang luar lihat Anda masterpiece-nya Tuhan ini, kelihatan Anda orang yang sangat dikasihi. Amin. Bukan orang yang sedang mencari kasih, bukan, saudara. Anda sudah dikasihi. Dan tinggal kita menghidupi diri kita di dalam kasih itu. Ya, kepastian imanmu akan memberimu akses kepada semua kekayaan Allah saat kamu mengalami pewahyuan rahasia agung Allah, yaitu Kristus yang disingkapkan dalam kamu. Saudara perhatiin ya, kepastian iman saudara yang tidak sia-sia, sebenarnya saya tambahkan di sini, akan memberikan saudara dan saya akses kepada semua kekayaan Allah. Apa sih? Semua. Apa sih? Semua kekayaan Allah. Saat kamu mengalami pewahyuan, rahasia agung Allah, yaitu Kristus yang disingkapkan di dalam kamu. Apa aja? Semua. Ya. Sebab kekayaan rohani kita ada di dalam Dia, seperti harta sembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Hikmat surga dan kekayaan pewahyuan pengetahuan yang tidak terbatas. Saudara lihat, dari kekayaan rohani yang Anda bisa temukan, Anda bisa gali keluar dan Anda dapatkan, ya Anda akan mendapatkan hikmat surga dan kekayaan pewahyuan pengetahuannya tidak terbatas. Dari sinilah jangan heran, saudara, kalau Yusuf dulu pintarnya luar biasa, kalau Sadrah, Mesa, Abednego, Daniel, pemimpinnya, itu sangat-sangat berhikmat 10 kali dari yang lain. Kenapa? Karena ini. Rahasianya apa? Sederhana. Karena roh Tuhan turun mengurapi mereka. Nah, saudara semua itu diurapi Tuhan, bukan? Halo? Yang setuju katakan amin. Saya rindu lahirnya orang-orang yang seperti ini, saudara. Generasi yang punya hikmat 10 kali di atas yang lain. Tidak untuk membuat Anda sombong, saudara. Tidak, justru tidak sama sekali. Tapi justru untuk membuat Anda menyatakan, seperti minggu lalu Pastor Jeff bilang, the beauty of God. Keindahan Tuhan untuk didisplay, dinyatakan kepada orang luar. Dan orang bercecak kagum. Ini luar biasa. Why? Karena Dia ada bersama Anda. Amin. Saudara, saya rindu. Amin. Dan saya percaya. Itulah sebabnya Reva Indonesia dilahirkan. Supaya apa? Lahir generasi yang benar-benar berbeda. Yang mustahil itu tidak ada. Karena bagaimanapun mustahil itu ditarik, digaris oleh manusia. Tapi Tuhan tidak pernah menggaris itu. For with God, all things are possible. 4 dan 5. Aku ingin kamu mengetahui hal ini supaya tidak ada orang yang dapat datang dan membuatmu tersesat, ya, membuatmu tersesat oleh melalui argumentasi mereka yang memikat dan dengan kata-kata yang pintar. Saudara, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Ya, kita nih dijeblosin, ditipu sama iblis bukan dengan kata-kata yang simpel, enggak, justru yang sangat pintar.
pintar, yang kelihatannya make sense, yang kelihatannya wow. Ya, hati-hati. Paulus memperingatkan ini. Sejak dulu aja udah disuruh hati-hati, apalagi sekarang. Ayat 5. Walaupun aku terpisah, nih Paulus bilang, dari kamu secara geografis, rohku ada di sana bersamamu. Dan aku sangat bersuka cita melihat betapa disiplin dan sangat berkomitmennya kamu karena kamu memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus yang diurapi. Pengertian disiplin ini dikasih footnote, saudara, kalau di The Passion ditulisnya apa, makanya Anda lihat ada huruf kecil D itu, ya kan? Teks Yunaninya secara harfiah berarti formasi perang yang tidak dapat dipecah belah. Saudara, jadi benar-benar kita disiplin, makanya Efesus 6 kalau Anda lihat itu tentang selengkap senjata Allah. Itu harus dipakai semua, itu formasinya perang, saudara. Karena pertempuran kita bukan melawan darah daging, tapi melawan penguasa udara. Apa sih? Ini segala pemikiran. Hati-hati. Dan saya percaya, ya, karena kita berkomitmen dengan iman yang kokoh di dalam Kristus yang diurapi, kita pasti akan menang. Amin. Tidak akan pernah gagal. Walaupun yang tadi Kesia bilang, proses, saya lebih senang pakai kata perjalanan atau sekolah. Sekolahnya gimana? Seru. Amin. Seru banget. Ya. Tapi jadi asik kenapa? Karena the main goal is relationship. Goal utama itu relasi, hubungan itu dipulihkan. And the method is partnership. Dan metodenya kita bermitra dengan dia. Jadi Anda nggak pernah sendirian. Ya. Walaupun kelakuan kita itu keterlaluan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Setuju? Contoh paling sederhana. Apakah ada yang pernah ngerasain kita mengecewakan Tuhan? Ada? Nggak ada ya, cuma saya doang. Ya, ada? Tuh 2 tangan tuh. Apakah terus Tuhan bilang, kamu tak mampetin sebentar ya oksigen di mulutmu, di hidungmu? Enggak dong. Biar ngerasain kata Tuhan, enaknya megap-megap gitu loh. Ya kan? Kagak, saudara. Ya. Makanya saudara, karena kasihnya itu begitu besar sehingga apapun yang kita buat, dia tetap mengasihi kita. Tapi saya percaya, kita sadar dia itu sangat mengasihi kita. Makanya kita harus benar-benar berjalan di dalam kasih-Nya. Daud sampai nulis, sebab kalau dia jatuh, tak sampai tergeletak. Amin. Kenapa? Tangannya menopang. Amin. Daud jatuh loh, saudara. Apakah terus dikecek, saudara? Ini mumpung jatuh, tak kecek ya sekalian. Kapokmu kapan? Ya kan? Enggak, saudara. Halo? Mari. Saya akhiri sharing saya malam ini di sini. Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Sekali lagi, it's not about ritual. Bukan kebiasaan tiap bulan sekali, minggu pertama, bukan, saudara. Tapi untuk Anda mengingat, Anda memperingati sebagai peringatan bahwa ini kebenaran kasih-Nya. Dan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih ini. Amin. Ya. Yohanes 6 ayat 56, orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Aduh. Saudara, orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Jadi sebenarnya kalau Anda dijahatin orang, disengkat atau dijegal sama orang, apakah Tuhan Yesus nggak kerasa kejegal? Dia kerasa, saudara. Ya. Tapi dia selalu menyertai Anda. Dan kasihnya sempurna buat dia, buat Anda, sorry.
Oke, ini ayatnya boleh diturunin. Sekarang saya minta kita angkat tubuh Kristus. Amin. Apapun kalau Anda nggak ada yang model perjamuan yang di gereja, crackers boleh, apapun boleh, saudara. Roti tawar juga boleh. Ya kan. Tuhan Yesus waktu itu menyatakan, inilah tubuhnya dia yang diserahkan bagi kita. Dan Paulus mengingatkan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan dia. Amin. Kita mengerti kebenaran-kebenaran bahwa dia digebukin, dia dihajar, melewati semua pada saat proses salipannya, penyalipan itu. Hanya untuk satu tujuan. Bukan untuk dia keren, saudara. Dari dulu Tuhan kita udah keren. Amin. Dari dulu dia udah keren, dari dulu dia udah luar biasa, dari dulu dia udah ajaib. Dia nggak perlu diakui lagi, saudara. Ya. Tapi dia lakukan ini buat Anda dan saya. Sehingga oleh bilurnya, kita bisa sembuh. Kenapa? Karena justru dari bilur itu, Anda dan saya itu diselipin ke situ. Kayak dicangkok gitu loh, kayak ditancepin situ. Sekarang saya mau minta, apapun yang Anda derita, atau saudara punya teman atau punya family yang juga sakit, sebut namanya oleh bilurmu, Tuhan Yesus, sebut namanya sembuh. Amin. Oleh bilurmu aku sembuh. Aku sehat. Amin. Ya. Mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus. Dan inilah darahnya yang memeteraikan. Darah yang memeteraikan perjanjian baru. Darah yang membuat kita menjadi satu keluarga, satu family. Karena darahnya mengalir di kita. Kita jadi satu keluarga. Darah yang membuat DNA-nya dia ada di dalam kita. Saya mengimani apa yang tadi Kesia katakan. Segala yang katanya menurun dari generasi, we will break it in the name of Jesus. Betul guys ya? Ya, di dalam nama Yesus Kristus kita patahkan segala apapun yang katanya, wah, ya keluargamu dulunya gini, keluargamu menderita sakit ini. Saudara, saya mau bilang di dalam nama Yesus Kristus. Kalau darahnya Yesus masuk di dalam kita, ya, saudara, dia jadi Bapak kita tuh semuanya ngalir di dalam kita. Apalagi sih yang kurang? Amin. Renungkan sebentar. Makanya orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Di dalam nama Yesus Kristus, aku minum darahmu dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pak, terima kasih. Sampai kapanpun kami nggak bisa cukup untuk membalas cinta-Mu Tuhan. Sebab itu kami akan menikmati, menghidupi cinta-Mu Tuhan. Dengan kami mengasihi-Mu, dengan segenap seluruh keberadaan kami. Dan kami mengasihi sesama kami. Seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Seperti yang Kau ajarkan. Di dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.